Halo semua, kembali lagi di channel Ngomongin Film. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sequel film Thor, yaitu Thor Love and Thunder. Di dalam film ini kita akan diperlihatkan kedatangan sosok musuh baru yang mampu mengeluarkan monster-monster bayangan dengan kekuatan dari senjata terkutuk miliknya. Senjata itu juga memiliki kekuatan yang mampu membasmi para dewa, sehingga Thor pun berniat untuk menemui para dewa-dewa yang kuat agar ia bisa meminta bantuan dalam mengalahkan musuh barunya itu. Lalu apakah Thor dan kawan-kawan bisa menyelesaikan misinya? Wis rasa kesuwen, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan tentang seorang bapak-bapak bernama Gorr yang sedang menggendong putrinya sambil berjalan melewati dataran gersang. Karena selama bertahun-tahun, planet ini tak pernah turun hujan sama sekali, hingga membuat semuanya berubah menjadi padang pasir. Meski Gorr telah berdoa pada para dewa agar mereka mendatangkan hujan, sayangnya doanya tersebut tak pernah terkabulkan hingga akhirnya si anak tak bisa bertahan lagi dan meninggal dunia. Setelah kejadian itu, tanpa disadari, Gorr tiba-tiba mendengar suara bisikan yang menyuruhnya untuk datang ke suatu tempat, di mana di sana terdapat sepetak kecil tanah yang ditumbuhi oleh banyak tanaman serta terdapat genangan air di dalamnya. Lalu saat Gorr melihat ada buah-buahan, ia pun segera memakan buah-buahan tersebut, dan tanpa ia sadari ternyata di sana sudah ada seorang dewa yang dulunya selalu diagung-agungkan oleh Gorr dan para penduduk planet yang lain. Awalnya Gorr mengira bahwa dewa itu akan memberikan dirinya kebahagiaan abadi, tetapi ternyata dewa itu tak peduli pada kaum Gorr sama sekali. Dewa itu mengatakan bahwa saat ini mereka bukanlah merayakan kedatangan Gorr, melainkan mereka sedang merayakan kemenangan karena ia baru saja mengalahkan seorang pemegang pedang Necrosword, yaitu satu-satunya pedang terkutuk yang dapat membunuh para dewa. Merasa kecewa, Gorr akhirnya memutuskan untuk tak lagi menyembah dewa tersebut, yang mana hal itu justru membuat sang dewa marah dan mencoba mengakhiri hidupnya. Tetapi tanpa disadari, tiba-tiba pedang Necrosword itu berbisik pada Gorr agar ia bisa membalaskan dendamnya pada para dewa, hingga akhirnya Gorr memutuskan untuk membunuh seluruh dewa yang ada di alam semesta. Lalu film pun baru saja dimulai. Dahulu kala, saat para dewa masih berperang satu sama lain, salah satu putra dewa Odin yang bernama Thor akhirnya lahir ke dunia dan tumbuh menjadi seorang dewa yang sangat kuat. Thor dulunya pernah mencintai seorang manusia bernama Jane Foster, namun sayang cintanya justru tidak berakhir dengan bahagia. Tak hanya kehilangan Jane, Thor juga kehilangan ibu, ayah, adik, serta beberapa orang lain yang sangat ia cintai. Hingga akhirnya Thor jatuh ke dalam titik terendah, di mana ia menyembunyikan seluruh keberanian di perutnya yang gendut. Meski begitu, Thor sadar bahwa kekuatannya ternyata dibutuhkan oleh banyak orang, sehingga ia pun kembali melatih tubuh gendutnya dan bergabung dengan para Guardian of the Galaxy, sambil menunggu datangnya hari di mana ia dibutuhkan untuk menyelamatkan orang lain. Saat para rekan-rekan membutuhkan Thor di medan perang, tanpa berlama-lama ia pun segera terjun ke dalam medan perang tersebut, karena ia sangat yakin dengan kekuatan pemberian Dewa Odin yang kini ada di dalam tubuhnya. Sang raja yang tinggal di planet Indigard itu mengatakan bahwa dulu mereka hidup dengan damai, namun semua berubah ketika para dewa yang menjaga mereka tiba-tiba saja dibunuh, sehingga tak ada lagi dewa yang bisa menjaga mereka dari monster berbentuk ayam yang suka mengacaukan planet lain ini. Mendengar perkataan Raja Indigarian, Thor pun berjanji bahwa ia akan mengembalikan kedamaian di planet Indigard dan mengalahkan seluruh monster ayam itu dengan menggunakan kekuatan petir serta senjata Stormbreaker miliknya.
Dalam sekejap, Thor akhirnya berhasil mengalahkan seluruh monster ayam tersebut, meski ia tak sengaja merusak kuil dewa yang telah dibangun oleh para penduduk dengan susah payah. Di sisi lain, mantan pacar Thor bernama Jane Foster yang merupakan seorang ilmuwan ini mencoba melakukan berbagai macam penelitian agar ia bisa menyembuhkan kanker stadium 4 yang ada di dalam tubuhnya. Ia terus mencari metode penyembuhan dari berbagai alam semesta, hingga akhirnya ia menemukan sebuah buku dari Asgard yang mengatakan bahwa palu Mjolnir memiliki kekuatan yang mampu memberikan kesehatan bagi pemiliknya. Sementara itu, di sebuah pantai yang ada di Norwegia, para penduduk Asgard yang telah kehilangan tempat tinggal kini menetap di bumi dan menjadikan tempat itu sebagai New Asgard, sebuah kota wisata di mana orang-orang bisa berlibur ke sana untuk mempelajari sejarah tentang para Asgardian. Bahkan mereka juga bisa belajar tentang sejarah palu Mjolnir yang telah dihancurkan oleh dewa kematian alias kakak perempuan Thor bernama Hela. Namun tanpa disadari, saat Jane mencoba mendekati palu tersebut, entah mengapa tiba-tiba palu itu kembali mengeluarkan kekuatan petir, padahal sebelumnya palu itu tak pernah menunjukkan kekuatannya lagi. Kembali ke planet Indigar, ketika Thor hendak pergi dari planet tersebut, sang raja memberikan Thor hadiah berupa 2 kambing raksasa karena telah mengalahkan para monster ayam. Namun sayangnya 2 kambing itu malah membuat kekacauan di dalam pesawat mereka. Tak lama kemudian mereka tiba-tiba mendapatkan panggilan darurat dari berbagai planet yang mengatakan bahwa seorang Godbutcher atau pembasmi dewa telah datang ke planet mereka. Bahkan ia juga mengalahkan seluruh dewa yang ada di sana. Selain itu, Thor juga melihat salah satu temannya yang bernama Sif sedang dalam kesulitan, sehingga Thor dan rekannya Korg memutuskan untuk berpisah dengan para Guardian of the Galaxy agar mereka bisa berpencar menyelamatkan orang-orang yang sedang kesulitan tersebut. Singkat cerita, setelah Thor tiba di Alfheim, ia sempat terkejut saat ia melihat dewa raksasa bernama Valigar telah tumbang. Padahal Valigar merupakan salah satu dewa kenalan Thor yang terkenal sangat ramah. Selain itu, Thor juga sempat bertemu dengan Sif yang mengatakan bahwa Thor harus berhati-hati karena Gorr sang pembantai dewa akan segera mendatangi Asgard yang saat ini terletak di planet bumi. Di sisi lain, ketika semua orang sedang tertidur lelap, Gorr diam-diam memanggil para monster bayangan untuk menyerang kota New Asgard. Namun untungnya Valkyrie dan Thor datang tepat waktu sehingga mereka bisa mengatasi para monster tersebut. Tak hanya itu, ternyata mereka juga kedatangan seorang pahlawan baru yaitu Mighty Thor alias Jane Foster yang kini mampu menggunakan kekuatan serpian dari palu Mjolnir. Beberapa tahun yang lalu saat Thor dan Jane masih berpacaran, Thor sempat mengatakan pada Mjolnir bahwa ia harus bisa menjaga Jane, yang mana hal itu membuat Mjolnir menyimpan sebagian kekuatan Thor, sehingga saat Jane bertemu dengan Mjolnir, Mjolnir pun merespon kehadiran Jane dengan memberikannya kekuatan yang selama ini tersimpan di dalam dirinya. Di tengah pertempuran itu, Gorr datang dengan membawa Necrosword dan langsung menyerang Thor, mengira bahwa ia mampu mengalahkan Thor dengan mudah. Tetapi karena Thor sangatlah kuat, Gorr akhirnya terpaksa mundur dari sana dengan membawa beberapa anak-anak Asgardian dan menjadikan mereka semua sebagai sandera. Paginya, saat Thor melihat para orang tua sedang panik, ia pun mencoba mencari keberadaan anak-anak tersebut di luar angkasa. Tetapi sayangnya ia tak bisa menemukan mereka. Tanpa disadari, tiba-tiba seorang anak bernama Axel yang merupakan anak dari Heimdall mencoba menghubungi Thor dengan kekuatan miliknya, sehingga Thor pun menyuruh semua anak-anak itu untuk tetap tenang karena ia akan segera menyelamatkan mereka semua.
Thor kemudian mengatakan bahwa anak-anak itu saat ini berada di dalam Shadow Realm atau dunia bayangan. Dan karena Gorr juga memiliki senjata Necrosword yang mampu membunuh para dewa, mereka pun berencana pergi ke kota Omnipotence, yaitu tempat di mana para dewa-dewa terkuat dari seluruh alam semesta berada, agar mereka bisa membentuk sebuah pasukan penyerang. Sebelum berangkat, Jin sempat teringat kembali dengan ibunya yang dulu meninggal akibat terkena kanker, sehingga ia pun merasa sangat marah. Namun untungnya Valkyrie datang tepat waktu dan Jin akhirnya berhasil menenangkan dirinya lagi. Setelah semua persiapan selesai, Thor dan yang lain memutuskan untuk segera pergi menuju kota Omnipotence dengan menggunakan sebuah kapal yang ditarik oleh dua kambing raksasa miliknya. Singkat cerita, ketika mereka sudah tiba di kota Omnipotence, mereka pun segera menghadiri pertemuan para dewa sambil menggunakan penyamaran, karena pertemuan itu hanya boleh dihadiri oleh para tamu undangan. Thor dan yang lain sempat terkesan dengan para dewa terkenal yang juga menghadiri pertemuan tersebut. Bahkan Thor merasa sangat senang saat ia bisa melihat kehadiran Dewa Zeus yang datang sambil melakukan pertunjukan dengan menggunakan kekuatan dari senjata Thunderbolt miliknya. Awalnya mereka mengira bahwa pertemuan para dewa ini akan membahas tentang kedatangan Gorr sang pembasmi dewa. Namun saat mereka menyadari bahwa para dewa tak membahas tentang Gorr sama sekali, Thor akhirnya terpaksa berbicara pada Dewa Zeus sambil berharap agar Zeus mau membantu dirinya mengalahkan Gorr dan menyelamatkan para anak-anak Asgardian. Sayangnya Zeus justru mengatakan bahwa ia tak peduli dengan masalah yang dihadapi oleh Thor dan para Asgardian. Bahkan ia juga menolak membantu Thor dalam mengalahkan Gorr karena ia takut dengan pedang Necrosword yang mampu mengalahkan para dewa. Di sini Zeus ternyata mengetahui bahwa tujuan Gorr yaitu mencari keberadaan Eternity, salah satu makhluk terkuat di alam semesta yang dapat mengabulkan segala permintaan bagi siapapun yang bisa menemukan dirinya. Zeus yakin Gorr tak mungkin bisa menemukan keberadaan Eternity karena ia tak memiliki kuncinya, sehingga Zeus dan para dewa yang lain memutuskan untuk tetap bersembunyi di kota Omnipotence tanpa mempedulikan apa yang telah dilakukan Gorr pada para dewa yang ada di luar sana. Mendengar hal itu, Thor kemudian mencoba meminjam senjata Thunderbolt milik Zeus agar ia bisa mengalahkan Gorr sendirian. Namun sayangnya Zeus tak bisa membiarkan Thor pergi dari sana karena ia tak ingin Thor membocorkan lokasi kota Omnipotence pada Gorr, sehingga Zeus pun berencana menahan Thor di dalam kota tersebut. Meski begitu, Thor tak bisa membiarkan dirinya tertangkap begitu saja, sehingga terjadilah pertempuran yang sangat epik antara tim Thor dengan para penjaga yang ada di sana. Zeus yang merasa kesal akhirnya menyerang balik dan berhasil membuat tubuh Gorr hancur hingga hanya menyisakan kepalanya saja. Namun saat ia berusaha menyerang Thor, Thor justru berhasil mengembalikan serangan tersebut ke arah tubuh Zeus. Lalu mereka pun segera kabur dari sana sambil membawa senjata Thunderbolt milik Zeus itu. Di tengah perjalanan, Thor sempat berkomunikasi dengan para anak-anak Asgardian menggunakan kekuatan Axel, sambil mengatakan bahwa ia sebentar lagi akan segera menyelamatkan mereka semua. Lalu saat Thor sedang mengobrol dengan Stormbreaker, Jin tiba-tiba menghampiri Thor dan mereka pun saling berbincang-bincang satu sama lain sambil melihat keindahan lumba-lumba luar angkasa. Thor kemudian mengatakan bahwa ia masih memiliki perasaan pada Jin, tetapi Jin tak bisa menerima hal itu karena ia sedang mengidap penyakit kanker yang mana hal itu menandakan bahwa dirinya sudah tidak memiliki banyak waktu lagi. Ia juga mengatakan alasan mengapa saat ini ia masih hidup karena ia mendapatkan sebagian kekuatan dari palu Mjolnir. Namun saat ia tak memegang palu tersebut, maka ia akan kembali menjadi Jin dengan tubuhnya yang sudah sangat lemah. Meski begitu, Thor sangat yakin bahwa mereka pasti bisa menemukan cara untuk menyembuhkan penyakit Jin.
sehingga kini mereka berdua harus fokus untuk mengalahkan Gorr bersama-sama terlebih dahulu, agar mereka bisa segera menyelamatkan para anak-anak Asgardian. Tak lama kemudian, mereka semua akhirnya tiba di dalam Shadow Realm atau dunia kegelapan, dunia di mana hanya ada dua warna, yaitu warna hitam dan putih saja. Namun bukannya menemukan keberadaan anak-anak Asgardian, Jen justru menemukan sebuah catatan yang mengatakan bahwa ternyata kunci untuk membuka altar milik Eternity adalah dengan menggunakan kekuatan Bifrost yang ada di dalam senjata Stormbreaker. Menyadari bahwa semua ini hanyalah jebakan, Jen pun segera membuang Stormbreaker keluar angkasa dan mereka pun mencoba melawan Gorr. Tetapi karena mereka saat ini berada di dunia bayangan, kekuatan Gorr pun meningkat drastis hingga akhirnya ia berhasil menahan Thor dan yang lain dengan sangat mudah. Gorr lalu berusaha membujuk Thor untuk memanggil Stormbreaker kembali, dan karena Thor tak punya pilihan lain, ia akhirnya terpaksa memanggil Stormbreaker agar ia bisa melawan kekuatan bayangan milik Gorr. Gorr kemudian memanggil para makhluk bayangan berukuran raksasa hingga terjadilah pertarungan yang sangat epik antara tim Thor melawan Gorr dan juga para monster bayangan raksasa. Saat Thor menyadari bahwa mereka tak bisa mengalahkan Gorr di dalam Shadow Realm, Thor dan yang lain memutuskan untuk mundur terlebih dahulu. Namun tanpa mereka sadari, Gorr justru berhasil merebut Stormbreaker tepat setelah Thor dan yang lain berpindah menggunakan kekuatan Bifrost. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, Thor menyadari bahwa Jen dan Valkyrie sudah tidak bisa membantunya melawan Gorr lagi karena mereka berdua terluka cukup parah. Sehingga ia pun memutuskan untuk pergi melawan Gorr sendirian dengan menggunakan kekuatan dari senjata Thunderbolt. Di sisi lain, Gorr yang telah menemukan keberadaan altar milik Eternity pun segera menggunakan kekuatan Stormbreaker untuk membuka gerbang tersebut. Namun ketika ia menyadari bahwa Thor datang, ia pun segera memanggil para monster bayangan miliknya untuk menghentikan pergerakan Thor. Melihat hal itu, Thor sadar bahwa ia tak bisa menyerang sambil melindungi para bocil Asgard secara bersamaan, sehingga Thor meminta anak-anak Asgardian untuk berkumpul di dekatnya, dan dengan menggunakan kekuatan dari Thunderbolt, ia memberikan para anak-anak itu sebagian kekuatan miliknya, agar mereka bisa bertempur melawan monster bayangan bersama-sama. Sementara para bocil Asgard sedang menahan serangan dari monster bayangan, Thor berusaha mengalahkan Gorr sendirian, tetapi karena kekuatan miliknya telah dibagikan pada para bocil, Gorr justru dapat mengalahkan Thor dengan sangat mudah. Lalu saat Gorr hampir berhasil membunuh Thor, tanpa disadari tiba-tiba Jen datang dan mereka pun langsung melakukan jurus combo maut, hingga mereka berhasil membuat Gorr terpukul mundur. Jen kemudian mencoba melawan Gorr sendirian, sementara Thor berusaha mengambil Stormbreaker kembali. Dan setelah berhasil mencabut Stormbreaker, Thor pun memberikannya pada Axel agar ia dan para anak-anak lain bisa kembali ke bumi dengan menggunakan kekuatan Bifrost. Jen dan Thor pada akhirnya berhasil menghancurkan pedang Necrosword. Tetapi saat Gorr berusaha mengembalikan pedangnya lagi, Jen terpaksa menggunakan kekuatan penuh dari Mjolnir agar ia bisa benar-benar menghancurkan pedang Necrosword tersebut. Menyadari bahwa ia sudah kalah, Gorr pun segera masuk ke dalam altar Eternity, yang mana hal itu membuat Thor dan juga Jen ikut terbawa masuk ke dalam altar, hingga mereka semua bertemu dengan sosok misterius yang dikenal sebagai Eternity. Di sana, Gorr berniat untuk mengabulkan keinginan Necrosword, yaitu membasmi seluruh dewa yang ada di alam semesta. Tetapi setelah ia mendengar perkataan Thor yang mengatakan bahwa Gorr bisa memilih cinta, ia pun akhirnya memutuskan untuk meminta pada Eternity agar putrinya dihidupkan kembali.
Sementara itu, setelah Jane mengatakan bahwa dirinya selama ini sangat mencintai Thor, Jane akhirnya meninggal dunia dan berubah menjadi cahaya, yang mana hal itu membuat Thor hanya bisa pasrah dan menerima kenyataan pahit tersebut. Sebelum kembali ke bumi, Thor juga sempat menerima permintaan terakhir dari Gorr, yang meminta Thor agar ia mau menjaga putrinya, lalu Gorr pun juga meninggal dunia. Beberapa bulan telah berlalu. Orang-orang yang ada di Asgardian sangat berterima kasih atas jasa Jane Foster, sehingga mereka pun membangun sebuah patung agar mereka bisa mengingat jasa Jane dalam menyelamatkan para anak-anak Asgardian. Bahkan para anak-anak juga mulai berlatih agar mereka bisa menjaga orang-orang yang mereka cintai. Di sisi lain, Thor dan putri Gorr yang ia panggil dengan nama Love kini hidup bersama layaknya seorang ayah dan anak. Tetapi tak hanya itu, ternyata setelah Love dibangkitkan oleh Eternity, ia pun mendapatkan sedikit kekuatan kosmik, yang mana hal itu membuat dirinya mampu bertarung bersama Thor dalam melawan para monster. Di akhir film, kita akan diperlihatkan bahwa Zeus ternyata masih hidup dan ia pun menyuruh salah satu putranya yang bernama Hercules untuk membalaskan dendamnya pada Thor. Sementara itu, saat Jane meninggal, ia ternyata meninggal sebagai salah satu pejuang Asgardian, sehingga ia bisa masuk ke dalam surganya para dewa yang sudah meninggal, yaitu Valhalla. Lalu film pun tamat. Oke lah, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga kalian semua terhibur. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara klik tombol subscribe lalu nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. See you on the next video dan sampai jumpa.